ada satu komentar yang minta dibuatkan, yaitu request tutorial cara buat format Excel untuk nilai raport sekolahan. Ini dari channel Boboy Boy Game Gabut. Mungkin merupakan salah satu tenaga pengajar sehingga perlu mempunyai nilai raport atau format baku sebuah raport sehingga memudahkan untuk membuat format raport yang tentunya otomatis, sehingga masing-masing siswa akan mendapatkan nilai atau mendapatkan raport dibuat dengan cara yang cepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti caranya kita tidak akan menampilkan kamera ya, wajah, karena formatnya panjang. Jadi kalau kita kasih wajah tentunya akan kepotong. Yuk kita belajar sama-sama. Baik, untuk membuat sebuah raport itu contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ada nama, ada logo sekolahannya, ada nama yayasannya, ada nama sekolahannya yaitu SD Pelita Bangsa contohnya. Ada gambar Tut Wuryandayani, ini gampang, ini tinggal ambil aja di Google, banyak ya. Logo tentunya disesuaikan. Terus ada alamatnya, ada NSS-nya, ada NPS-nya, dan seperti ini sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Laporan hasil belajar penilaian tengah semester atau mid semester boleh saja. Tahun ajarannya. Nah, ini kan ada nama kelas berapa, kelas 7 contoh gitu kan. Kelas 8 atau kelas 7 gitu kan. Kalau kelas 7 artinya berarti kan di sini SMP harusnya ya. Kalau kelas 7 kan berarti SMP kan. Kelas 7 kan SMP ya, gitu. Nah, disesuaikan saja apakah SMP atau SMA atau SD, disesuaikan saja. Di sini nama kelas 7 contohnya ada mata pelajaran, KKM, terus angka, nilai hurufnya, dan deskripsi kemajuan belajar. Ini tuntas atau tidak tuntas, bisa disesuaikan ya. Ini lulus atau tidak lulus, bisa saja seperti itu. Dan di sini ada jumlah nilainya, ada nilai rata-rata, ada keterangan ketidakhadiran, ada kepribadian dan pengembangan diri. Nah, di sini ada namanya orang tua wali murid atau wali kelas ya, tanda tangan. Nah, ini kan bisa dicetak nanti kalau di print seperti ini. Contohnya kita coba kita print. Nah, contohnya seperti ini kalau di print ya. Nah, nanti masing-masing siswa tinggal, nah masing-masing siswa di sini kan contohnya ini Herlian Stella. Nah, kalau kita rubah yang lain di sini contohnya kita cari nih ada Bernadetta Setiawan. Nah, nilainya ada, masing-masing ada. Ini kan nah nanti kalau kita rubah nama yang lain ya, contohnya kita rubah yang lain nih Doni. Nah, berubahkan nilainya. Kita rubah yang lain lagi, coba Arman. Nah, dia berubah. Nah, bagaimana cara membuat ini? Tentunya kita harus punya master data ini, master nilai anak-anak sekolah. Semua nilainya dari seluruh mata pelajarannya, kehadirannya, kepribadinya, dan pengembangan dirinya ada semua. Nah, ini ada semuanya. Nah, sekarang kita cara membuatnya seperti apa ya? Cara membuatnya baik tabel besarnya maupun rapotnya ini cara membuatnya seperti apa sehingga otomatis dan praktis. Nah, pertama-tama di tabel data siswa ini ya, di tabel data siswa tentunya kita harus memiliki yang namanya ini daftar nilai raport. Contohnya ini kita copy saja dari sini. Kita copy ya. Ini kalau saya sarankan sih khususnya tenaga pengajar, tenaga pendidik, ini harus dibuat manual satu-satu agar semakin lama kan semakin lancar ya. Contohnya ini. Nah, ini dari nama yayasannya, nama sekolahnya, contohnya sini apakah SD apakah SMP, disesuaikan saja ya. Disesuaikan saja. Alamatnya, terus nomor NS-nya, kemudian daftar nilai mid semester ganjil contohnya. Apakah mid semester atau tengah semester, ini kan ini ya. Mungkin kalau mid kan bahasa Inggris campur-campur ya, kasih tengah semester gitu kan. Nah, tengah semester contohnya gitu. Kemudian tahun pelajarannya. Ini nanti kita membuat semacam kayak ini dulu summary lah atau tabel database anak-anak siswanya ini. Kita kopikan di sini. Kita kopikan dari baris 9 ya, baris 9 sini. Nah, ini sudah punya tabel nomor, nama siswa, KKM. KKM itu standar kelulusan. Ada mata pelajarannya masing-masing, ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, penjas, TIK, muatan lokal. Kemudian jumlah nilainya nanti ada rata-ratanya.
kehadiran apakah sakit, izin, alfa, tidak ada hadirnya gitu kan. Begitu juga dengan kepribadiannya, akhlaknya, kepribadiannya, dan kembangan dirinya. Nah, kalau udah punya seperti ini, kita harus punya yang namanya daftar nama. Nah, daftar nama ini kan sesuaikan saja dengan jumlah siswa yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian nilainya kita copy juga. Nilai hasil ujian tentunya ya. Nah, masing-masing harus punya nilai hasil ujian, begitu juga dengan kehadiran. Kehadiran apakah sakit, izin, alfa gitu kan. Begitu juga dengan nilai kepribadiannya. Nah, ini saya akan ngasih contoh dulu. Untuk nilai kepribadian ini contohnya di sini akhlak. Ini kan baik. Nah, di baik ini kan dia tinggal memilih aja, ada data validasinya. Apakah baik, sangat baik, atau perlu ditingkatkan. Ini tinggal milih saja. Cara membuatnya seperti apa agar tidak salah pilih. Nah, cara membuatnya sekarang kita mulai saja. Klik pada kolom ini, contohnya kita kasih kolom ini ya, kolom kepribadian. Kemudian dari kolom ini kita akan masuk ke data, ini data. Terus ke validation data di sini, validation data ya. Kemudian data validation. Nah, di sini setting di sini data validation setting any value ini dirubah menjadi list. Nah, ini source-nya kita rubah menjadi baik. Kan isinya tadi sesuai yang tadi kan, baik. Koma, sangat baik. Koma, perlu peningkatan contohnya gitu kan, perlu peningkatan. Nah, ini isinya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian oke. Dan di sini kan ada tanda panah ke bawahnya nih, kita klik. Nah, makanya sudah ada pilihan. Ini contohnya perlu peningkatan. Nah, gitu kan. Nah, kalau udah punya seperti ini ya tinggal copy saja. Kan kalau isinya sama ya kita copy aja ke samping atau ke bawah gitu kan. Nah, tiga-tiganya kita copy ke bawah. Nah, copy ke bawah. Tinggal nanti isinya disesuaikan. Itu kan tadi hasil copy paste ya, hasil copy paste. Nah, ini disesuaikan saja. Contoh sini baik gitu ya, pilih baik. Sini juga baik gitu kan. Contohnya sini perlu peningkatan. Nah, nanti tinggal pilih aja. Tinggal dipilih sesuai kriteria penilaian wali kelas atau guru masing-masing kan. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Apakah seperti apa ya, tinggal pilih aja kan, tadi tinggal klik kanan, ada panah ke bawah, dipilih gitu kan. Contohnya seperti itu. Ini kita acak aja. Kan karena cuma sebagai contoh ya. Karena sebagai contoh acak aja. Nah, maka kita copy paste saja. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian jangan lupa disimpan datanya biar nggak hilang. Oke. Sekarang sudah punya daftar nilai. Tentunya kita perlu lagi di sini rata-rata dan summary ya. Kita pilih di sini, kita kopikan lagi nilai rata-rata nih. Kita kasih nilai rata-rata di sini. Nah, situ kita kasih warna yang sama sampai sini, sampai ke muatan lokal. Nah, kita kasih di sini. Contohnya seperti itu. Warna sesuaikan aja, silakan warnanya disesuaikan ya. Sesuai kebutuhan, warnanya disesuaikan saja. Nah, ini jumlah nilai, tentunya kan kalau jumlah tinggal sum aja, sum, sum. Kita blok dari pertama sampai akhir. Nah, tutup kurung, enter kan. Kalau sudah tinggal copy saja samping, sama saja kan. Rata-rata kelas ya sama dengan nilainya average. Buka kurung, kita blok semua dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Oke, itu nilai rata-ratanya, kita kopikan saja ke samping. Seret gitu. Nah, kita sudah punya nilai rata-ratanya untuk masing-masing mata pelajaran. Apa yang kurang? Ini yang kurang, ini kita kopikan lagi, ini yang kurang ya, copy. Di kolom 35 sini. Kita kopikan saja. Nah, kita sudah punya rata-ratanya
Dan data-datanya sudah sama persis ya, sama. Kemudian kita bagaimana cara membuat rapotnya. Nah, ini yang penting. Bagaimana cara membuat template rapotnya secara otomatis. Nah, yang pertama-tama kita udah punya data siswanya. Ini tabel sumbernya. Ini tabel sumber nilainya nanti. Nah, pertama kita buat rapotnya. Nah, tentunya kita buat dulu seperti ini juga. Rapotnya kita buat seperti ini kan. Nah, di sini kita buat sini. Nah, lagi-lagi silahkan nanti dibuat masing-masing ya, sesuai dengan sekolahannya masing-masing, dan silahkan dicoba aja masing-masing diketik secara manual. Jangan copy paste seperti ini kan karena latihan aja, sehingga biar lancar ya, sehingga biar lancar ke depannya nanti kalau membuat nilai rapot mudah. Nah, oke, seperti itu. Terus kita kopikan ini. Yang pertama-tama adalah ini. Kita copy ini. Nanti fungsinya apa akan ketahuan ya, dari baris 9 kita kasih di sini 9 di sini. Nah, kita paste saja. Nah, itu kita sudah punya nama dan kelas ya. Kelas dalam hal ini kelas 7 atau kelas 8 ya boleh aja. Kemudian kita membuat yang namanya define name atau format control ya. Ini di kolom K8 ya, K8 di sini. K8 kita taruh di sini. K8. Nah, pertama-tama kita harus membuat yang namanya format control atau define name. Di sini kita kasih warna aja dulu, sementara kita kasih warna. Nah, contohnya kuning. Nah, kalau udah punya warna ini, maka kita klik kanan mouse. Nah, sini define name. Nah, kemudian dikasih nama sini. Nama ini harus benar-benar diperhatikan nanti ya, karena nama ini harus diperhatikan. Contohnya saya kasih nama apa ya? Data siswa gitu ya. Data siswa underscore siswa. Tidak boleh ada spasi ya. Terus komennya boleh dikasih, boleh enggak. Komennya sembarang ini. Data siswa juga boleh, nggak apa-apa. Ini kan komennya boleh diisi, boleh enggak. Terus di sini repairnya kemana? Nah, kita ini mengacu kemana gitu kan? Sama dengan ini daftar siswa. Klik sini. Nah, ini namanya semua diklik. Nah, dari 12 baris 12 sampai ke 31 atau nilai 1 sampai ke 20. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Oke ya. Setelah kita klik OK ini, nah setelah kita klik OK maka di sini di ini pojok atas ini K9 ini ada yang namanya tadi data siswa. Nah, data siswa kan kita tadi kasih data siswa. Oke. Maka di sini namanya ini nanti sesuai dengan ya ini data siswa ini, kita klik di sini. Klik. Nah, oke. Nah, setelah punya ini kita buat ini tadi, kita sudah punya data siswa ini, maka kita buat tabel validation atau daftar nama, list nama. Caranya kita klik di sini yang kuning ini, kemudian masuk ke data validation, kemudian data validation lagi. Di sini di setting low-nya ini kita any value-nya kita rubah menjadi list. Nah, source-nya ini kita rubah yang di sini tadi, data siswa tadi. Data sama dengan data underscore siswa tadi. Gitu. Harusnya sama ya. Klik sana. Nah, itu oke. Kemudian kita klik oke. Nah, setelah kita klik oke, kalau benar ini kan udah ada tanda panahnya nih. Kalau benar seharusnya ada daftar siswa tadi, daftar siswa yang di sini tadi kan. Data siswa ya, udah ada. Kita klik coba, kita coba ada nggak? Nah, ada kan? Sudah ada. Berarti benar nih. Rumusnya benar kan? Ini nama-namanya udah masuk ke sini semua tadi. Nama-nama yang di sini tadi data siswa sudah masuk ke sini. Nah, kemudian ini kita sama dengan tadi udah kita buat yang sini sama dengan yang kuning ini kan. Nah, gitu. Kalau kita pilih salah satu, contohnya kita pilih nama ini Friendly Antonius. Nah, dia akan masuk ke situ. Nah, ini nanti tujuannya adalah untuk membuat otomatis nilai rapotnya. Seperti contoh ini kan, kalau kita klik di sini, ini contohnya otomatis rapotnya akan sesuai dengan nama yang kita pilih. Nah, contohnya gitu, kayak gini. Nah, ini kan keluar semua kan. Nah, sekarang kita buat formatnya seperti ini. Formatnya kan sudah ada tadi nih. Kita udah formatnya nih.
Kita ada formatnya, nilai KKM-nya sudah ada, kita copy saja dari baris 12. Sebagai contoh ya kan di sini 12. Kita kasih gini. Nah, sekarang kita udah punya tabel rapotnya atau format rapotnya. Begitu juga dengan KKM-nya, standarnya. Terus kita kopikan lagi ini. Kita kopikan lagi ini format atasnya. Di sini kita kasih sini. Nah, silakan dibuat seperti itu nanti ya bagi teman-teman pengajar. Kita buat format seperti ini. Tentunya ini kotaknya kita samakan juga, kita kasih kotak-kotak juga gitu kan. Nah gitu. Terus nanti bawahnya, contohnya di bawahnya ini kita kasih ini ada jumlah, ada rata-rata dari kehadiran, ini kita kopikan semua. Kita kopikan ke bawah sini semua. Dari baris 25 di sini kita paste saja. Nah ini tentunya nilainya nanti kita buang dulu. Ini juga kita buang, nanti kita sesuaikan. Ini sudah ada sakit, izin tanpa keterangan, akhlak, peribadahan, dan ini sudah kita isi semua. Nah ini formatnya, nanti baru kita kasih formulanya ya, rapot. Nah di sini yang penting juga ini kita masukkan nama wali dan nama orang tua. Baris 38 ya. 38 contohnya sini. 38 sini. Nah, kita sudah punya format. Nah, ini tinggal kasih format aja di format. Nanti untuk ngeprint tinggal diginiin. Kita kasih format ini layout. Kalau printnya sini set print area. Nah, ketika kita print, maka nanti udah akan otomatis menyesuaikan. Ini kita sesuaikan saja besarnya fit to. Nih, kalau mau munculkan bisa jadi satu halaman, ini kita klik OK. Nah, itu kan sudah sesuai dengan halaman yang kita cetak nanti. Untuk ini contohnya ini. Untuk nama ini. Cuman ini belum ada nilainya. Nah, sekarang untuk memunculkan angka, untuk memunculkan nilai huruf, ini harus kita kasih ini, kita besarkan ini. Gitu sama marginnya ini kita dari sini ini kita angka ini kita blok saja biar sesuai ke bawah. Udah masing-masing sudah ada barisnya. Nanti ada nilainya, hurufnya di sini, ada angkanya. Contohnya kan seperti ini tadi kan. Nih. Ada angka nilainya. Angka ini berdasarkan dari sini, daftar nilai ini kan, angka-angka ini. Terus di sini ada hurufnya, kan 85 nih ya, 85. Ada deskripsi kemajuannya. Kalau tuntas artinya nilainya di atas 70. Berarti artinya dikerjakan semua. Nah, itu tergantung nanti rumusnya seperti apa gitu kan. Oke, kalau contohnya di sini dikasih 65, mungkin kita kasih 65 gitu ya. Ini kan matematikanya si siapa ini? Matematikanya si Prendi, kita kasih contoh ya. Berarti dia lulus semua. Nanti kalau ada yang lain mungkin ada yang tidak lulus, kita kasih contoh si Jessica San. Nah, ini ada yang tidak lulus nih, nilainya di bawah KKM 65, jadi tidak tuntas, artinya belum selesai semua. Ada kayak inilah hair gitu ya, atau remedial gitu. Ini contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke ini tadi, cara buat angkanya seperti apa. Nah, di sini tadi sudah kita siapkan rumus ya. Nanti kita lihat sama-sama rumusnya di sini. Nah, situ. Jadi untuk memunculkan angka ini harus dimunculkan dari tabel sebelah tadi. Jadi pendidikan agamanya si Prendi, contohnya ini kan Prendi Antonius. Nah, kita lihat di sini. Prendi Antonius itu di sini, nah sini. Nilainya dia kan sudah ini kan, nilainya dia ini. Bagaimana caranya nilainya dia ini, contohnya ini, bisa kita masukkan ke nilai rapot sini. Ya, begitu juga dengan nama-nama yang lain gitu kan, nama-nama yang lain bisa kita masukkan ke nilai rapot di sini, sehingga seperti yang ini tadi, begitu kita cek namanya siapa, contohnya ini kan tadi Prendi gitu kan, nah, maka dia otomatis, ini kan Jessica kita rubah, nah otomatis menjadi sini, tinggal dicetak saja. Ya, inilah yang kita sebut sebagai format otomatis praktis gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat? Nah, sekarang cara membuat kan ini juga kita kasih bocoran nih. Rumus-rumusnya silakan dihafalkan. Nah, ini yang untuk kepribadian juga udah kelihatan, nanti silakan dilihat aja, kita kecilkan dikit ini biar kelihatan situnya. Gitu kan, kita kelihatan. Nah, itu kelihatan semua.
Untuk memunculkan angka, ini rumusnya adalah VLOOKUP, terus C9 itu ini, C9 ya di sini. Daftar nilai dari sini, daftar nilai. Terus ada dari B12 sampai ke M31 contohnya gitu. Kita coba ya. Sama dengan sini VLOOKUP. Nah ini. Nah, itu rumusnya. Kemudian sini C9 ini. C9 itu untuk namanya dia gitu kan. Jangan lupa kasih tombol Fn atau F4. Kita kunci biar nanti tidak berubah. Terus koma. Kita masuk ke daftar nilai sini, daftar nilai. Nah, kita blok semua dari nama sampai semuanya ke nilainya ini, nilainya. Kita blok semua. Kemudian ini kasih koma. Ini kan milih indeks numbernya. Indeks nomornya adalah nomor 2. Kita pilih coba nomor 2. Kan tadi pertamanya Erika ya. Kolom pertama Erika, nomor 2 adalah untuk agama. Kita kasih 2 dulu, terus kita kasih sini false, karena kita akan mencari yang persis. Mungkin tutup kurung, enter. Nah, nilai agamanya si Prendy 85, kita cek aja, kita uji coba ya, di sini ada nggak Prendy 85. Nah betul, agamanya Prendy 85. Tadi kan nomor 2 urutannya. Pertama ini, pertama adalah nama, kedua agama. Kemudian kita uji lagi ke bawah. Berarti kalau pendidikan kewarganegaraan, ini kan pendidikan kewargaan PKN, berarti urutan ketiga ininya. Kita copy nih, ini kita copy ke bawah. Ini setelah ini nomor 3 urutannya. 3 itu dari sini tadi. Saya kasih 3, 70 bener nggak sini 70? Nah 70 bener kan? Kan urutan pertama ini indeksnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11. Nah sesuaikan saja gitu kan. Berarti ini bisa kita copy ke bawah. Namun error karena kita harus sesuai dengan ini tadi. Kita copy lagi ke bawahnya. 1 contohnya. Kita kasih nomor 4 indeksnya untuk bahasa Indonesia. 75 kita cek ya. Nah, 75 betul. Bahasa Inggrisnya 85 harusnya gitu kan. Bahasa Inggrisnya 85. Kita copy ke sini. Kita kasih di sini 5. Bener nggak? Kalau nggak bener ya kita satu-satu. Kita ulang satu-satu. Sama dengan VLOOKUP. Nah, sini lookup. Terus kita kasih sini C9 namanya. Kita kasih koma. Terus masuk ke daftar nilai. Kita blok semua di sini. Nah, semuanya diblok. Semua nilainya sampai ke sini kolom muatan lokal, kemudian kita kasih indeksnya contohnya 4 gitu ya, terus false, tutup kurung, enter. Nah 75, berarti 4 ininya 5, harus nomor 5 ini indeksnya kita kasih 5 ya, tadi kan 5 kan, kalau 4 sama dengan atasnya 5. Nah sini 85, kita cek bahasa Inggris 85, bahasa Inggris 85 betul nih. Nah demikian juga dengan kita buat setelahnya. Kita buat setelahnya dengan sama dengan VLOOKUP, koma, terus ini si Prendy ini C9, kita kasih koma, terus ke daftar nilai, kita blok semua sampai ke muatan lokal, kemudian kita kasih nomor indeksnya, berarti kan 6 gitu ya, setelah 6 koma false, tutup kurung, enter. Nah itu 75. Kita cek matematika apakah dia 75. Matematika 75 betul, jadi betul ya, 75 betul. Nah begitu juga seterusnya, apakah kita copy error atau enggak. Error, berarti kita mulai aja satu-satu lagi. Sama dengan VLOOKUP ini, buka kurung, terus ini C9, koma, kita cek daftar nilainya dari nama Erika sampai ke muatan lokal, kemudian kita kasih indeksnya berapa, 7 ya, terus false, tutup kurung, enter. Nah 85 kita cek,
ilmu pengetahuan alam nilainya 85, apa betul? Ini ilmu pengetahuan alam, betul 85. IPS 90, kita uji lagi ya, kita uji lagi sini sama dengan VLOOKUP sini C9, terus daftar nilai, kita blok semuanya sampai ke muatan lokal, kemudian kita kasih koma, indeksnya 8, koma false, tutup kurung, enter. Nah, 90 untuk IPS kita cek. Ini benar IPS. Ya, nanti seni 75 ya. Seni 75. Ini tadi kan indeksnya berapa? 8. Berarti nanti di sini indeksnya 9, sama dengan VLOOKUP buka kurung friendly atau C9, koma, kemudian kita pilih daftar nilai, kita blok semuanya. Nah, kalau kita latihan gini kan lancar nih kan, sampai ke muatan lokal, kemudian kita kasih indeksnya berapa? 9, false, tutup kurung, enter. Nah, 75 nih, seni budaya. Kita uji. Seni budaya 75, betul. Kemudian untuk si penjas orkes sama dengan VLOOKUP. Nah, kan kalau sering-seringnya kan lancar nih. Terus kemudian ini yang kita cari friendly sini namanya, koma, kita daftar nilai, klik, blok lagi semuanya sampai muatan lokal, kemudian koma, kasih indeksnya berapa? 10, terus koma, false, tutup kurung, enter. Betul kan? Dua lagi. Kita uji penjas 75 apa betul? Penjas 75, betul ini ya. Berarti 85 sama 25 lagi. Nah, ini tadi indeksnya di sini berapa? Ini 10, berarti 11 di sini indeksnya. Sama dengan VLOOKUP sini C9 friendly, koma atau titik koma, sesuaikan saja. Daftar nilai, kita blok semuanya sampai ke semua mata pelajarannya, yaitu di muatan lokal. Indeksnya kasih 11 tentunya, sini false. Nanti kalau salah kita koreksi indeksnya itu, lupa tadi. Kemudian enter. Nah, ini teknik informatika komunikasi 85, apakah betul? Sini 85, betul. Berarti benar tadi. Ininya indeksnya 11, berarti yang terakhir nanti indeksnya 12. Sama dengan VLOOKUP buka kurung C9 atau nama, terus koma atau titik koma, kemudian ke daftar nilai, data siswa maksud saya, blok semuanya sampai ke muatan lokal, indeksnya kita koma, terus kita kasih 12, false, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat apakah muatan lokal nilainya 75, kita kasih 75, betul. Oke, berarti nilai rapot sudah punya. Ya, nilai rapot sudah punya sesuai dengan nama-nama. Ini kita cek, kita uji. Ini kan Predi nih. Kita coba di sini kita kasih nama lain. Kita kasih nama lain di sini, Herlian Stella, enter. Nah, sini kita uji aja. Herlian Stella apakah pendidikan agamanya 90? Kita cek di sini. Ini kita hilangin dulu. Untuk uji kita kasih warna. Herlian Stella ini kita kasih ini. Nah, kita cek, kita uji nilai agama 90. PKN 70, apa betul? 90, 70, betul. Tinggal kita kasih hurufnya. Hurufnya sudah kita kasih rumus ini yang atas ini ya. Kita kasih rumus yang atas ini. Nah, tetap VLOOKUP. Untuk huruf ini kita perlu garis bantu nih. Jadi untuk membuat huruf di sini kita kasih garis bantu 0 sampai 9, ini 0 sampai 9, dan angkanya juga kita kasih garis bantu. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuat huruf. Nah, ini contohnya di sini kita kasih rumus ini. Rumusnya adalah ini, sesuaikan saja. Ini ada VLOOKUP, ada left, ada 4, ini ada tengah-tengah kita kasih puluhan ya. Untuk kan sini nggak ada puluhan ini. Jadi kita kasih bantuan puluh ya, puluh. Ini kan kebetulan puluhan semua, nggak ada yang ratusan. Maka kita kasih rumus itu. Ini kasih rumus di sini, huruf, enter. Kita kasih di sini rumusnya. Taruh di sini, enter.
Terus ini yang paling depan kasih, nah ini. Jadi hurufnya itu dia minta bantuan ke sini. Jadi 9 kita kasih nilai di tengahnya, ini ada 9. Ada kan ada yang left, di sini. Terus ada yang mid, ya kan? Maka kita kasih garis bantu ini, enter. Nah, itu rumusnya. Ini kalau kita copy ke bawah, otomatis ada nilainya semua. Begitu juga kalau kita rubah di sini, nama kita ganti orang lain, contohnya di sini tadi Bernadette, nah dia berubah juga. Nah, sekarang kita ngasih rumus deskripsi kemajuan belajar. Apakah tuntas pelajarannya atau enggak, atau masih ada remedial. Nah, ini udah kita kasih rumus juga nih. Kemajuan ya, kemajuan itu dia dikasih di mana dia rumusnya. Oke, rumusnya di bawah mungkin. Coba kita kasih, ada nggak di bawah sini. Udah kita siapkan, belum ada. Nah, untuk kemajuan maka rumusnya kita carikan di sini. Nah, ini sudah kita kasih rumus tuntas. Copy. Contohnya kita kasih sini. Kemajuan. Nanti dijadikan acuan aja kemajuan. Rumusnya di sini. Paste. Itu. Ini kita kasih koma dulu coba. Nah, ini rumusnya. Untuk kemajuan rumusnya ada ini. Kita copy saja. Nanti kalau membuat ya silakan di contoh satu-satu ya rumusnya ya. Nah, kita kasih di sini, enter. Saya enter. Nah, ini. Ini artinya tuntas kalau nilai angkanya ini di atas sama dengan KKM, maka dia tuntas. Kalau di bawah dia tidak tuntas. Nah, ini rumusnya. Ini sudah kita kasih rumusnya, nanti disilakan dicontek aja ini. Tanda petik depannya atau koma paling depan dihilangkan ya, jangan dimasukkan sebagai rumus ya. Ini tinggal kita copy aja ke bawah. Kita copy ke bawah aja semuanya. Nah, contohnya ini 65 ya, 65 maka dia tidak tuntas karena nilainya lebih kecil daripada standar. Maka ini ada namanya remedial ya, ada remedial atau pengulangan. Begitu juga ini 65 gitu kan. Nah, kita uji sekarang. Ini kan namanya Bernadette. Kalau kita kasih nama lain, apakah sama ini tuntasnya juga keluar? Kita uji aja. Contohnya di sini Cheryl. Nah, kan beda kan, keluar kan? Oke. Jadi kita sudah punya ini semua. Udah punya nilai, angka, huruf, dan deskripsi kemajuan. Tuntas ini bisa dirubah menjadi lulus dan tidak lulus. Maka di sini nanti rumusnya ini bisa dirubah menjadi lulus dan tidak lulus ya. Tergantung kondisi. Kalau dia kelas 6 atau kelas 8, 9 ya lulus dan tidak lulus gitu kan. Itu tergantung dengan kebutuhan. Nah, sekarang cara ngisi ini. Cara ngisi daftar dari sakit ini gimana? Ya, sakitnya berapa hari, izinnya berapa hari. Nah, di sini udah kita kasih rumus juga nih. Kehadiran. Nah, ini kita kasih rumus juga nih dah. Jadi VLOOKUP C9 di sini ya. VLOOKUP C9 terus nyari daftar nilai ke sini. Di sini sudah ada. Nah, nilainya sudah kita siapkan di sini rumusnya ini. Ini untuk kehadiran. Nah, kita copy saja kehadiran. Di sini kita copy di sini. Nah, situ. Enter. Ini koma petiknya kita hilangkan. Nah, di situ. Berarti ini nggak benar, masuk sakit 90 hari. Kita cek aja, kita uji ya. Kita buat rumus di sini. Kehadiran. Nah, kehadiran itu kita buat di sini. VLOOKUP ya, sama dengan sini. VLOOKUP. Tetap VLOOKUP. Biasa kita carinya dari sini, yang ini kita cari sini. Nah, ini. Jangan lupa kita kunci F9-nya pakai Fn F4 atau F4. Ya, kita kunci. Kemudian koma, kita cari ke sini, data siswa. Kita blok semua. Sampai ke sini, sampai ke kehadiran kan, sampai ke sini. Kemudian nanti kita uji ininya indeksnya nomor berapa nih. Kita cek nanti. Tadi kan udah kita bikin indeks pelajaran.
11 tadi sini ya, 11, 12, 13, 14. Kayaknya 14 deh, 14, terus kita kasih false. Tutup kurung, enter. Nah, sini kayaknya nggak tepat juga. Mungkin bukan 14. Kita kecilkan saja. Coba kita kasih ininya 15. Bener nggak? 0. 15 sakit ya, sakit. Ada sakit nggak? Coba kita lihat. Si Cheryl ada sakit nggak? Si Cheryl ada sakit nggak? Kita lihat di sini. Cheryl. Ini dia tidak ada sakit. 0 berarti betul. Kemudian kita buat yang izin. Izin berarti sama dari atasnya, cuman indeksnya kita rubah. Ini indeksnya kita kasih 16. Kita copy lagi ke bawahnya tanpa keterangan, jadi alpha ya, kita copy ke bawah aja. Nah, nanti ininya indeksnya kita kasih 17, ini indeksnya, ini kita kasih 17. Sekarang kita uji dengan nama yang lain, apakah sama atau tidak. Ini kan 0 semua ini. Kita uji dengan nama yang lain, apakah berubah atau tidak. Contohnya kita kasih nama sini, Prendy Antonius. Nah, berubah, ada 1, izin 1 ya, kita cek. Prendy Antonius, apakah ada izin 1? Kita cek Prendy Antonius, kita hilangin warnanya ini kan. Kita uji Prendy Antonius ini. Nah, ini ada 1, izin 1 ya, bener ya. Oke, mantap. Sekarang kita buat akhlak. Ini juga sama, kita copy saja di sini. Nah, gitu. Tapi ininya kita cek. Ini tadi kan berapa ininya? Indeksnya 17. Kita cek di sini ya. Ini kan tadi 17 ini. Berarti akhlaknya kasih 18 atau 19 ya. Kita kasih 18 atau 19. Ini tadi berapa ini? Ini udah 17. Ini saya kasih 18 di sini. Oh, bukan. Kita cek, kita buatkan. Kita buatkan ya. Sama dengan VLOOKUP. Terus yang sebagai acuannya di sini tetap C9. Jangan lupa di NF4 atau F4. Koma. Terus di sini daftar nilainya kita blok semua di sini sampai ke sini akhlak. Sampai ke sinilah semuanya. Terus kita kasih ini indeksnya berapa? Tadi udah berapa? 17. Kita kasih 18 dulu koma false. Nanti kita betulin ya. Enter. Nanti kita uji. Enter. Nah, ini tadi kan di sini berapa? Sini 17. Ini saya kasih 18. Akhlaknya masuk 0. Ya, akhlaknya nggak mungkin 0 dong. Akhlaknya itu harusnya isinya adalah sangat baik. Berarti 18 kan? 19 20. Coba kasih 20 ininya. Indeksnya kita kasih 20 di sini. 20. Nah, sini baik. Berarti benar. Kita coba ya, kita cek Prendy Antonius akhlaknya baik. Kita cek di sini. Prendy Antonius akhlaknya harusnya sangat baik. Berarti bukan indeksnya salah, harusnya sangat baik. Harusnya sangat baik. Kita cek di sini. Ini harusnya bukan baik karena kan 21 ini kita kasih 19. Maka dia 19 ini harusnya 19 kok masih sangat baik. Kita cek lagi. Akhlaknya 19 ya. Baik-baik berarti kasih 18. Kita kasih 18 di sini. Kebanyakan 18. Nah, kok 0 malah. Kita kasih 19 berapa? Kita kasih 20. Kita kasih 21. Baik. Berarti ini nggak tepat ini sebentar. Ini harusnya Prendy Antonius ini sangat baik akhlaknya ini. Sangat baik ya. Kita cek sininya. Ini kan 17 false. Ini harusnya 19 ini. Oh, 19 coba kita kasih 19 ya. Nah, 19. Ini bawahnya kita copy. Terus kita kasih 20 ininya.
Baik, baik. Kalau kita kasih 21 isinya apa? Kita cek aja. Kasih 22. Nah, 21 seperti ini. 19, sini 20. Nah, kita cek kepribadiannya si ini kita kasih sini, ini kita kasih. Nah, sini kita kasih perlu perlindungan. Kita cek di sini apakah dia ngupdate. Nah, harus ngupdate 19. Ini tinggal menyesuaikan saja. Kemudian ini pengembangan pribadi sini, ini kita copy. Taruh di sini nilainya, kita kasih sini. Kita paste aja. Nah, ini kita kasih jangan 20 21 ini ya, harusnya 21 di sini. 21. Nah, gitu kan. Nah, 21. Ini perlu kita isi secara manual ini. Kalau nggak kita isi manual maka dia nanti akan error. Kita sesuaikan saja gitu. Nah, sekarang kita cek kalau kita ganti nama apakah dia berubah. Contohnya ini Axel. Nah, dia berubah kan? Nah, Axel berubah di sini. Nah, dengan data yang sudah jadi seperti ini, nanti ini yang di sini tinggal menyesuaikan aja ya. Rumusnya di ini indeks ini. Indeksnya harus dicek ini, indeksnya harus cek indeksnya ini. Jadi indeks ini akan menentukan indeks itu ini urutan nomor keberapa ini. Satu kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi yang terakhir 21 ya. Mengandung diri 21. Jadi ini nilainya harus 21. Oke. Nah, sekarang sudah punya seperti ini, tinggal ini diumpetin saja di blok warna putih ya, nggak kelihatan kan? Nah, biar nggak kelihatan dikasih warna putih. Nah, ini untuk menyamarkan saja, nggak kelihatan kan? Nah, kalau ini tetap perlu ini tetap perlu ini kasih warna putih. Nah, ini kan untuk mencari nama nih, define name nih. Kita kasih define name aja karena kan kita mau nyari nama. Nama ini yang akan menentukan nilai gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini tinggal kita sesuaikan aja formatnya nih, kita blok semua. Kita blok semua, terus kita kasih ini page layout, sini print area kan. Nah, kita blok semua, terus kita print file print. Nah, ini sudah menjadi salah satu format rapot yang bisa kita print, kita cetak berdasarkan nama ya, berdasarkan nama ini. Namanya tinggal rubah-rubah aja. Nih, namanya tinggal rubah-rubah saja. Nanti sudah bisa menyesuaikan, dia akan menyesuaikan seperti yang kita isikan. Perlu ditingkatkan contohnya seperti ini. Nah, maka kalau ada perubahan nilai di sini di data siswa ini, kalau ada perubahan, maka otomatis di rapotnya juga akan berubah. Begitu juga ada perubahan di sini akhlak, kepribadian dan lain-lain. Ini kalau berubah, maka dia akan otomatis nilai rapotnya berubah. Nah, itu bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi, bahwasanya bagaimana membuat format nilai rapot di Excel. Nah, ini kita buatkan yang secara otomatis ya, otomatis, praktis dan mudah. Nah, ini ketika kita rubah namanya, maka dia menyesuaikan hasilnya. Nah, gitu. Jadi tidak perlu membuat satu-satu. Kita harus nyetak satu, kita enter satu-satu manual, tidak harus seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, khususnya buat tenaga pengajar yang harus mempersiapkan rapot buat siswa-siswanya. Kalau suka dengan materi ini, silakan klik tanda jempol dan jangan lupa untuk mendapatkan trik-trik atau tip-tip yang lainnya atau rumus-rumus yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe ya, jangan subscribe. Dan kalau mungkin ada saran yang lebih mudah, panduannya lebih mudah, silakan diberikan komennya. Atau mungkin minta dibuatkan tutorial-tutorial yang lain, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Kalau saya bisa, nanti kita buat bersama-sama soal latihannya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.